Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan penyertaan-Mu sampai pada pagi hari ini Kau masih berikan kepada kami kesehatan dan sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Jumat 25 Februari 2022, tertulis dalam kitab Nabi Amos pasal 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, Amos adalah orang biasa, petani dan peternak. Namun dia dipanggil menjadi hambanya. Dia dipanggil menjadi nabinya. Ia seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan secara efektif pada zamannya, baik Israel maupun Yehuda. Secara ekonomi, bangsa Israel dan bangsa Yuda begitu baik. Bahkan dapat dikatakan makmur. Minat beragama begitu tinggi, namun tidak berdampak dalam kehidupan kesehariannya. Jadi ibadah, doa, dan penyembahan mereka kepada Tuhan dan perayaan-perayaan keagamaan yang mereka lakukan tidak membawa pada kedalaman iman, justru kedangkalan iman. Ternyata ibadah mereka hanya sebagai sandiwara, hanya sebagai kemunafikan untuk menutupi dosanya. Mereka tetap hidup di dalam dosa, mereka tetap hidup di dalam kejahatan, sehingga Tuhan marah dan menghukum mereka. Tuhan menuntut pertanggungjawaban atas dosa, atas pelanggaran, atas kejahatan bangsanya. Dan Amos mengancam perilaku hidup bangsanya yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Tuhan. Amos meratap dan membayangkan sebentar lagi hukuman Tuhan akan datang menimpa bangsanya. Hukuman yang sangat mengerikan. Mereka akan dijajah bangsa Asyur. Mereka akan seperti mayat terkapar yang dibiarkan membusuk. Nah, kita baca itu dalam ayat 3 sampai dengan ayat seterusnya. Satu-satunya jalan menuju kehidupan, satu-satunya jalan supaya mereka lepas dari hukuman Tuhan, supaya Tuhan tidak menghukum bangsanya, kalau mereka menuruti seruan Tuhan melalui Nabi Amos. Ketika mau mereka mendengar seruan Amos, yaitu untuk bertobat, untuk berseru dan datang kepada Tuhan, meninggalkan segala kejahatan dan dosa yang mereka lakukan. Ketika mereka
mereka mau mencari Tuhan, Amos mengatakan mereka akan hidup, mereka akan diselamatkan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Nabi Amos mengingatkan bangsanya supaya mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui ibadah, melalui persekutuan mereka, supaya mereka jangan beribadah hanya dengan kemunafikan dan kepura-puraan, tetapi bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan berarti kita beranjak dari tempat satu ke tempat yang lain, bukan. Melainkan mencari Tuhan artinya membenci dosa, membenci kejahatan, dan mencintai kebaikan, melakukan perintah Tuhan. Mencari Tuhan berarti kita suka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang mencari Tuhan pasti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan tetap tekun berdoa dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mencari kehidupan. Selagi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, kita diberikan kesempatan hidup sampai pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan, cintailah kebaikan, bencilah kejahatan, supaya kita memperoleh kehidupan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, tidak dengan kemunafikan, tidak dengan kepura-puraan, tetapi dengan segala kerendah hati, dengan segala kesungguhan hati, mari kita mencari Tuhan melalui ibadah kita, melalui persekutuan kita, karena di dalam Kristus kita akan mendapatkan kehidupan, karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah jalan dan kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini, supaya kami lebih sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kami, dengan iman percaya kami, mencari Engkau Tuhan, melalui ibadah kami, melalui persekutuan kami, melalui doa kami Tuhan. Karena di dalam Engkau Tuhan ada kehidupan, ada keselamatan, ada sukacita. Dan Engkau akan menyelamatkan kami, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, dan memberikan solusi supaya kami bisa keluar dari segala perkara pergumulan yang kami hadapi. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan kekuatan kepada kami supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan seluruh anak-anak kami, mulai dari sekolah minggu, remaja, namun sebelum. Engkau tetap memberikan Roh Kudus-Mu supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, dan Engkau menghantar mereka ke masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.